Melompat ke masa depan, tentang inovasi, AI, teknologi, dan dunia masa depan, bersama Tali Shemtov. Selamat pagi pendengar, Kami adalah sekali lagi di podcast Leap into Tomorrow tentang inovasi, teknologi, AI, dan dunia masa depan. Hari ini kita berada di episode lain dengan Itai Green, dan saya akhirnya senang mencium aroma Anda di sini. Itai Green telah menjadi dosen, inovator, dan konsultan dalam bidang inovasi selama bertahun-tahun, selain menjadi pendiri perusahaan rintisan dan dosen yang banyak dicari di Israel dan luar negeri. Senang bermain poker dengan saya, bagaimana kabarnya? terima kasih. Jadi Leon, senang sekali kamu ada di sini hari ini. Kita sudah beberapa kali berbincang-bincang dan aku senang akhirnya kamu ada di sini. Jadi saya ingin berbicara denganmu, kita sedang di podcast saya. Kita sering membahas tentang apa yang akan terjadi besok, seperti apa masa depan itu, baik dalam konteks teknologi maupun tentu saja dalam konteks inovasi dan para inovator. Inovasi adalah kata yang sangat-sangat luas, jadi agar kita bisa membumikan pembicaraan dan berbicara secara praktis, menurutmu, apa sebenarnya inovasi terbuka itu? Bagaimana kamu mendefinisikan inovasi terbuka itu? Dan mengapa sebenarnya tidak disarankan untuk melakukan inovasi organik di dalam organisasi, melainkan membawanya dari luar? Sebagai seorang CEO, saya tahu jawabannya, saya tahu apa yang relevan bagi kami sebagai perusahaan yang memimpin organisasi dan membantu organisasi mengembangkan inovasi di dalam organisasi dengan banyak sekali hal dari luar, tapi saya ingin mendengar pendapatmu. Jadi inovasi terbuka pada dasarnya adalah kebalikan dari inovasi internal. Dan untuk menambahkan satu kalimat lagi, dalam presentasi saya ada satu slide yang berisi kutipan yang mengatakan hal berikut, kebanyakan orang pintar bekerja untuk orang lain, bukan untukmu, bukan untukmu. Lalu orang-orang di presentasi sejak awal merasa tersinggung, merasa sakit hati karena mereka bilang, saya sudah merekrut orang-orang terbaik, bagaimana bisa begitu? Jadi saya tidak bilang bahwa orang-orang kalian tidak baik, bahwa kalian tidak punya talenta hebat. Sampai tidak ada satupun organisasi, bahkan Google pun tidak, bahkan pemilik Amazon, tidak ada satupun, bahkan OpenAI, yang mampu mengumpulkan semua orang pintar. Dari semua, atau sebagian besar pekerja cerdas di dunia, itu murni masalah statistik. Dan karena kamu memahami hal ini, maka kamu berkata, oke, tunggu sebentar. Jadi di luar organisasi saya ada banyak sekali orang pintar. Banyak sekali orang pintar. Mereka yang kamu dapatkan di dalam organisasi itu hanya masalah statistik. Itulah yang dilakukan. Jadi memang menurut saya penekanan terbesar dari era yang kita jalani sekarang ini, yang seperti kamu katakan, setiap kali kita tidak tahu, sekarang laju perubahan benar-benar setiap pagi. Informasi ulang. Jadi tantangan terbesarnya adalah mengetahui cara berkolaborasi dengan orang-orang pintar yang tidak bekerja untuk Anda. Mereka berasal dari mana? Mereka dari pedestal, mereka ada di perusahaan lain. Kami berada di Israel, Bernmazd. Kita sedang berada di sebuah perusahaan rintisan. Dan apa yang kami pahami adalah perjalanan yang juga telah dipahami oleh banyak pemimpin dunia lainnya. Sekitar 500 organisasi internasional besar yang menyadari bahwa mereka Sebenarnya hari ini bahkan juga di industri-industri yang sebelumnya relatif lebih tertutup, seperti industri pertahanan misalnya, yang tertutup dari segi regulasi dan keamanan, sekarang mereka juga mulai mengadopsi startup dan membawa banyak inovasi dari luar. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan dan tentu saja bukan hanya mereka. Sebenarnya, kamu mengingatkanku pada sebuah pertemuan yang baru saja aku hadiri 2 hari lalu. Aku berada di salah satu organisasi besar. Aku tidak akan menyebutkan namanya di sini, omong-omong. Dan aku duduk bersama tim yang benar-benar diam sangat-sangat kuat dan mereka bertanya kepadaku, "Mengapa kami harus meminta bantuan kalian di Code Value? Di sini sudah ada orang-orang hebat yang mempelajari bidang ini." Dalam hal ini, kebetulan atau tidak, bidang yang dimaksud adalah kecerdasan buatan. Mereka berkata, "Dengar, kami benar-benar mempelajari semua alat yang ada, kami bereksperimen dan melakukan banyak hal, jadi mengapa kami harus mengambil sesuatu dari luar?" Jadi saya menjawabnya dengan jawaban yang sama seperti yang baru saja Anda sebutkan, dan saya sangat senang, seperti yang dikatakan, Anda benar-benar memberikan saya kesempatan untuk menjawab dengan sesuatu yang sangat saya yakini. Setiap organisasi memiliki inti orang-orang yang sangat-sangat kuat.
Kami bekerja dengan organisasi-organisasi terkemuka di dalam negeri dan di dunia, tetapi pada akhirnya di luar sana masih banyak lagi orang-orang yang sangat-sangat hebat. Saya katakan sebagai perusahaan, kami melihat begitu banyak organisasi dan begitu banyak sistem dan kemampuan kami untuk belajar dari semua organisasi ini serta mengajarkan mereka sangatlah besar. Kami melihat begitu banyak inovasi, jadi mengapa tidak saling belajar satu sama lain? Kita harus berusaha untuk tidak menjadi orang Israel pada umumnya. Sekarang, ada lebih banyak keterbukaan daripada dulu. Banyak yang dulu merasa tahu segalanya karena punya talenta, padahal masih banyak talenta lain di luar sana. Seperti Anda bilang, selalu ada hal baru untuk dipelajari dan itu sering terlihat di organisasi. Jadi saya benar-benar setuju dengan apa yang baru saja Anda sebutkan. Dan tantangan terbesar sebenarnya, pada akhirnya, adalah meyakinkan para pembangun untuk melakukan diversifikasi keterampilan mereka. Seperti yang saya sebutkan, ada dua faktor utama yang pasti memengaruhi model kita, yaitu tekanan waktu, karena pada akhirnya kecepatan menuju pasar dalam pengembangan internal sangat penting, dan juga soal uang. Katakanlah ini orang yang Anda temui, dia orang terkaya di dunia, dia punya uang, dan Anda mungkin pecundang. Tidak ada masalah dengan uang, tetapi dia tidak dapat mencetak waktu, kanan. Dan jika dia tidak bergerak cepat, pesaingnya akan memindahkannya. Dan pada akhirnya, itulah yang perlu didorong. Sekarang di dunia yang laju perubahannya, Sungguh ya kami terus mengulang ini, tetapi sungguh siapapun yang berkecimpung di bidang ini tahu bahwa kecepatannya awalnya imajiner, tetapi sebenarnya eksponensial, dan Anda terus-menerus bersemangat. Dan pada akhirnya pelanggan tidak akan menunggu. Ia tidak akan menunggu Anda dan orang-orang cerdas Anda untuk membuka di rumah. kanan. Tada-tada, Peluang, izin, dan siapapun yang menggandakannya seperti ragi. Jika Anda pikir hanya susu Anda yang kurang untuk belajar AI, itu tidak benar. Semoga beruntung. benar, saya setuju dengan Anda. Memang benar mereka mengenal sistem organisasi dan kebutuhan internal dengan lebih baik, dan itu tidak masalah, tapi bawalah para ahli yang bisa membantu mempercepat laju dari apa yang mereka bawa dari luar. Dan saya selalu mengatakan hal ini, bahwa ini adalah salah satu hal yang paling esensial, omong-omong, di dunia, ini sangat lazim. Hanya di sini di Israel kita masih melihat perusahaan-perusahaan yang masih kesulitan. Dan mereka berkata, bawakan saya seseorang, bukan solusi, bukan para ahli yang bisa membantu saya maju lebih cepat. Pemerintah daerah perlu fokus pada pengelolaan proyek, pengelolaan produk-produk, dan analisis itu sendiri perlu dilakukan. Karena Benar, cukup, sungguh kemampuan internal untuk mengimbangi M. Dan juga keahlian yang dibutuhkan di dunia di mana teknologi berkembang begitu pesat dan setiap 2 tahun, perusahaan-perusahaan mengeluarkan solusi dan teknologi baru. Siapa yang bisa mengikuti kecepatannya? Hanya belajar saja sudah menghabiskan seluruh waktumu. Kapan kamu sempat menulis kode? benar memang begitu. Jadi memang tidak bisa, memang benar-benar tidak mungkin. Saya setuju, omong-omong, saya tidak membawa Itai hanya untuk menggambarkan apa yang selalu saya bicarakan, dan giliran saya untuk LHT Cafe de Philip, jadi saya justru senang bahwa kita benar-benar sependapat. Saya ingin sebentar kembali ke belakang, karena saya langsung mulai dengan pertanyaan, dan sedikit menggambarkan latar belakang yang kamu datang darinya, dan saya akan senang jika kamu bisa sedikit bercerita, karena seperti yang saya sebutkan di awal, kamu adalah seorang startupis selama bertahun-tahun. Menjadi seorang startupis adalah sebuah pernyataan dengan semua tantangan, kesulitan, dan keberhasilannya. Mungkin kamu bisa bercerita tentang latar belakangmu, di mana kamu membentuk pandangan nyata tentang apa yang kamu sebutkan tentang inovasi. Saya menjadi startupis selama 15 tahun dan mendirikan perusahaan rintisan di bidang Winnie the Pooh daring pada tahun 2004. Akan ada lebih banyak lagi, belum ada video, itu barang komoditas. Seperti hari ini loh. Dan kemudian saya mengelola perusahaan, saya menjadi konsultan bagi perusahaan di berbagai bidang, juga di bidang biometrik, juga di bidang sistem kontrol dan pemantauan. Secara umum di dunia yang haus, yang Anda sebutkan sebelumnya juga di dunia chip, akan ada hibrida telepon seluler ya dalam jumlah ribuan dengan chip yang sangat istimewa. Begitu juga di dunia salam, saya menjadi konduktor. Benar-benar 15 tahun berkecimpung di dunia kewirausahaan. Tetapi bahkan di perusahaan besar saya mengerti tidak seperti kita memiliki kebebasan yang besar. Aku Barbel Bicai. Ya, dan saya dulu terlibat di Medayos, karena sudah dalam bahasa Spanyol, tapi besar. Tapi sebenarnya sebagian besar pengalaman saya berasal dari startup, dan saya telah melihat startup baik dari sisi-sisi indahnya, yang kadang-kadang dibicarakan, tapi terutama dari sisi-sisi lain, Yang indah. yang jarang dibicarakan.
dan banyak sisi sulit dari kewirausahaan, dan saya rasa saya benar-benar senang bisa mengatakan bahwa saya tidak melupakan hari-hari yang sulit itu. Maksudnya, ketika hari ini saya bertemu dengan para wirausahawan untuk klien-klien saya masih ingat saat saya berada di sisi lain meja, dan saya ingat betapa sulitnya saat itu. Dan saya sering sekali mengatakan secara langsung juga kepada klien dalam ceramah-ceramah, saya akan memberitahu mereka, kalian harus bekerja dengan startup, dan perlu diingat bahwa untuk bekerja dengan startup, kalian harus tahu cara berbicara dalam bahasa startup. Karena startup tidak akan pernah berbicara dalam bahasa korporat. Benar, karena itu ada dalam DNA seorang pemeran pengganti. Seorang pemeran pengganti menurut definisinya tidak punya uang di Bennett. Dia menurut definisinya tidak punya waktu, tidak punya oksigen. Jadi dia berada di bawah tekanan. Dia harus bergegas. Dia tidak memiliki ironi birokrasi yang menyebalkan. Mari berbagi, mari kita lihat. Ini Kadang-kadang, seperti yang dikatakan, ada lagi tips startup. Mereka bilang pada saya, kalian sebagai startup harus tahu bagaimana rasanya bekerja dengan perusahaan besar. Apakah kalian butuh pelayaran? Sama sekali tidak. Itu benar-benar pendekatan yang salah jika kalian ingin bekerja dengan startup. Apakah kalian harus bekerja dengan startup? Silakan dan pelajari bagaimana rasanya bekerja dengan startup, dan bekerja dengan startup itu berbeda. Tidak ada yang bisa dilakukan, begitulah adanya. Saya sendiri jauh lebih terlibat dalam hal ini. Dulu, saya pernah memberikan saran kepada departemen IT di sebuah perusahaan yang memiliki 70 manajer IT. Lalu, saya bertanya kepada mereka, coba bantu jelaskan apa perbedaan antara karyawan korporat dan karyawan startup yang sekarang mereka temui untuk keperluan pilot yang sedang dijalankan. Jadi saya tanya, apakah kalian pernah mengalami situasi di mana kalian tidak menerima gaji selama sebulan, hanya sebulan saja? Mereka bilang tidak, karena prosesnya sudah diatur agar gaji dibayarkan setiap bulan. Saya tidak tahu, coba tanyakan pada mereka. Dan dalam hal keuangan, pihak yang membayar gaji, saya bertanya, ya Israel PS, saya yang membayar saya, jadi setelah itu semuanya sudah pasti. Jawablah, saya akan memberitahu kalian sesuatu. Ketika startup mengalami kesulitan, dalam banyak kasus, pendirinya tidak mengambil 6 gaji dan juga tidak membayar ODET 3 gaji. Saya pernah mengalami situasi itu. Saya sampai pada titik sebagai pendiri dan juga sebagai CEO dari sebuah startup, jadi saya bukan sebagai pendiri saja, tapi sebagai karyawan yang menjabat CEO, saya sampai pada situasi di mana startup itu berutang kepada saya lebih dari 200.000 shekel. Lalu apa yang mereka katakan? Di sini bukan Eropa, ini tidak sama. Orang Israel, jujur saja. Uri, katakan, kamu gila ya? Bukan, aku tidak gila. Bagaimana kamu tidak berhenti setelah video di tahun 2030 di rumah? Saya bilang ke mereka, kalian serius. Ini adalah bagian dari startup. Di antara para pekerja yang bekerja keras. Itu adalah hari esok. Jadi ada orang-orang yang pola pikirnya berbeda dari komputer. Saya tidak lupa. Lihatlah, Yani Makam, kembalikan uangku. Tapi saya tidak melupakan hari-hari itu. Dan saya tahu bahwa ketika saya bertemu seorang wirausahawan, kalau saya bukan orang bodoh, mau bekerja dengannya, kami mau bekerja sama. Ingin bekerja dalam bahasanya. Transparan, cepat, berbeda. Dan berdasarkan hak keberadaan. Dia tidak punya hak hidup. Katanya korporasi juga punya hak untuk eksis. Benar. Sebuah perusahaan ingin bekerja sama dengan Stautopi dan dia akan bekerja dengan cara lama pada seseorang. Kau tahu, Strauss, aku tidak punya koneksi ke pulau-pulau yang membayar startup saat ini. Tidak ada pasangan plus 9. Ini adalah sinyal ke pasar yang mengatakan kami memahami Anda, para perusahaan rintisan. Kami mengerti Anda membutuhkan uang. Di sini itu sangat penting. Saya sepenuhnya setuju. Jadi bicara soal memahami perusahaan rintisan dan seterusnya, Anda mengatakan organisasi harus bekerja sama dengan perusahaan rintisan. Mengapa? Karena ini adalah zamannya. Orang lain sudah menemukan roda, 80% dari inovasi sudah ada, sekarang bukan waktunya untuk menciptakan ulang roda. Perusahaan rintisan secara teknologi hidup mengikuti ritme. Mereka memahami kecepatan teknologi. Dari segi solusi, mereka penuh energi. Seperti di tahun 1347, mereka sudah mencapai hasil karena mereka benar-benar merasakan dan berpikir, dan mereka tidak memiliki hambatan birokrasi. Mereka tidak punya, pendiri tidak punya, dia bahkan tidak mengenal kata itu. Itu sudah napasnya naluri. Dia selalu akan menemukan jalan dan LHT-MVDD dengan segala tantangan. Tidak ada kesiapan seperti itu di birokrasi. Hal-hal seperti itu tidak lazim di perusahaan besar. Di perusahaan besar itu memang sudah wajar. Ada birokrasi, ada proses, ada ini, pada akhirnya rutinitas. Begitulah adanya ironi yang luar biasa. Bahkan organisasi teknologi yang tidak besar tidak seperti itu. Kanan. Dan untuk menjaga kelincahan, relevansi, sungguh ironi yang hebat, untuk menghasilkan DNA yang relevan, dan bukan hanya itu saja, sangat penting untuk bekerja dengan perusahaan rintisan.
Apakah Anda juga penggemar solusi cepat dalam survei? Biasanya juga dengan biaya yang lebih sedikit atau dengan biaya yang lebih sedikit dari yang Anda pikirkan, waktu adalah hal yang paling berharga di dunia, dan ada juga semacam keajaiban yang terjadi dalam kerja sama antara korporasi dan startup. Bahkan orang-orang yang paling sinis di korporasi pun terpesona oleh keajaiban. Dalam hal berkarya, tidak semua wirausahawan itu sama. Ada wirausahawan yang ketika kamu bertemu mereka, rasanya seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu benar-benar membuka pikiranmu, seperti seni dari wow. Baru-baru ini saya menyadari betapa menyenangkannya itu, betapa serunya melakukan sesuatu yang saya sukai untuk terbang bersama para startup. Dan ketika para wirausahawan ini datang ke organisasi, bahkan orang-orang yang paling sinis dan paling skeptis di organisasi pun menjadi seperti itu. Dan tiba-tiba mereka juga tercerahkan. Bahkan para teknolog omong-omong belakangan ini saya lebih suka, karena mereka juga mulai memahami sesuatu yang dulu tidak mereka pahami. Saya bisa pergi ke pameran hari ini dan, anak, kamu membuka segalanya, apapun yang kamu inginkan. Ya, saya pikir itu suatu keberuntungan. Bahkan untuk teknologi, ketika mereka bertemu dengan wirausahawan yang benar-benar baik, yang memahami bahwa apa yang bisa dilakukan oleh wirausahawan tidak bisa dilakukannya di rumah. Dan ego tidak menghalangi. Mereka butuh waktu untuk melakukannya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa dalam banyak kasus, bahkan waktu tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Kanan. Bahkan jika banyak waktu dan uang tidak akan sampai pada apa yang diinginkan pengusaha, mereka tidak tahu, itu profesi mereka. Mereka kemudian mengembangkan sesuatu yang spesifik. Mereka ahli dalam hal ini. Kanan. Bagaimana dia bisa sampai di sana jika dia pencuri di tengah labirin dan mengumpulkan koleksi? Rasanya tidak masuk akal. Ini tidak logis, ini tarian. Dan saya ingin memberitahumu, saya sering sekali mereka membawa startup ke CEO, dia bilang, tunjukkan saya ROI-nya. ROI yang mana? 2 tahun pertama kamu sama sekali tidak memberiku ROI. Itu adalah tindakan terbesar, salah satu ROI terbesar dalam aktivitas dengan startup. Pada 2 tahun pertama, kenapa itu tindakan besar? Tepat sekali, salah satu nilai tambah dari bekerja dengan startup adalah orang-orang di organisasi menjadi lebih terbuka, hal-hal baru terbuka, mereka siap untuk mencoba, menyingkirkan ego, menjadi penasaran, bekerja sama. Itulah sebabnya saya selalu melewati malam bersama HR, dengan keuangan, dengan procurement, dengan semua orang menurut saya selama 2 tahun. Semakin banyak orang di organisasi yang terlibat, dari seluruh bagian organisasi, mereka harus merasakan, mencoba, bekerja dengan startup. Karena ketika itu terjadi, uang pun akan mengikuti. Ada pengaruh yang sangat kuat seolah-olah Departemen hukum, orang-orang yang saya pelajari dari bidang hukum, baru-baru ini mereka membuat keputusan untuk membayar untuk investasi. Itu adalah hal utama, tapi saya belajar hukum, gelar utama saya kenal teman-temannya, saya kenal mereka. Dan orang-orang ini, saat mereka bertemu startup yang biasanya memecahkan masalah mereka, pada kesempatan berikutnya, ketika orang lain di organisasi datang dengan startup, mereka akan bertindak berbeda. untuk semuanya. Dan itulah sebabnya hal ini sangat penting bagi teman-teman di HR. Dinamika, energi, perubahan, dan ekspansi. Dengan lebih lanjut, SDM memiliki peran luar biasa dalam transformasi. Seringkali orang tidak sepenuhnya memahami betapa pentingnya peran SDM, tidak hanya dalam tutorial Let's Expose the Song to the GNA Tool. Tidak, budaya, jernih. Dan selama periode ini saya katakan nanti di HR saya katakan ini, ada 2 kandidat. Yang satu adalah perusahaan rintisan, dan yang satu lagi hidup kembali di perusahaan rintisan. Tidak ada kesamaan. Ambil buku sejarah. Teruslah mencoba memasukkan penis Anda, para wirausahawan startup, ini akan menjadi sesuatu yang membuat saya lebih terbuka. Ini sangat penting. Kamu benar-benar mengalami inti dari hal ini. Saya tidak bisa tidak setuju denganmu, tapi saya juga bertanya pada diri sendiri, dan ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan pada cukup banyak pendiri startup di sini yang saya hormati, dan secara umum ketika saya berbicara dengan mereka, ini adalah topik yang sangat menarik bagi saya. Kenyataannya membuktikan, dan saya akan mengatakan bahwa 95% dari startup pada akhirnya gagal. Itu adalah fakta yang ada. Sangat, dan masih jelas bahwa mereka yang hidup dan mendirikan startup dan semuanya, kamu tahu, pada masa sekitar 2 tahun lalu, kita membicarakan hal ini, atau 1,5 tahun lalu kita membicarakan hal ini, bahwa perusahaan impian sudah mulai mendapatkan lebih sedikit investasi, dan itu disayangkan. Karena pada akhirnya, maksudku tentu saja perlu ada penyeimbangan, tapi untungnya mereka masih terus tumbuh. Tapi kenapa itu terjadi? Jelaskan kepadaku, sebagai seseorang yang menjalani dunia ini dengan begitu intens. Harga, saya tidak tahu itu 95% atau 90% juga tidak tahu apa itu. Itu metafisik. Saya tidak tahu definisi sukses.
startup yang bertahan itu sukses atau tidak. Penutup, itulah yang kita dapatkan. Jadi pertama-tama, ketika Anda sedang antre, pertama-tama hal itu terjadi karena banyak alasan. Hal ini terjadi ketika orang melewatkan pasar. Karena kami akan menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan slok. Hal ini terjadi karena para wirausahawan di antara kita seringkali merasa patah semangat. Kamu berburu. Hal ini juga terjadi karena terkadang seorang pengusaha teknologi tidak memiliki pengalaman dalam mengungkapkan investasi dan menjalankan perusahaan. Juga penilaian ini, di negara ini, kewirausahaan sangat berkembang dan ada banyak alat yang mendukung para wirausahawan. Sistem yang canggih, benar. Sebenarnya memang benar, maksudnya Anda telah melewati segalanya. Orang Israel, justru kita punya sifat yang baik, kita punya kolaborasi, berbagi pengetahuan. Ini berbeda dari ekosistem lain, di mana setiap orang untuk dirinya sendiri. Justru di negara ini ada kolaborasi, meskipun kita suka berpikir kita tahu segalanya, setiap orang merasa dirinya paling tahu. Memang ada unsur itu juga, tapi saya justru melihat dari sisi yang lain. Banyak sekali kolaborasi dalam ekosistem, baik dengan investor maupun dengan para wirausahawan. Banyak dukungan dan kolaborasi yang tidak terjadi di ekosistem lain karena kita sebagai orang Israel, jadi kita semua lebih maju ke depan. Sekarang tetap saja mendirikan startup itu sulit. Itu benar. Dan menurut saya kini tantangan hari ini lebih sedikit di sisi teknologi. Menurut saya teknologi saat ini adalah enabler, bukan hambatan, bukan sesuatu yang menghalangi. Teknologi itu sudah ada, kita hanya perlu menggunakannya. Tapi terkadang kita justru mengembangkan sesuatu yang tidak kita butuhkan, pasar tidak membutuhkannya, dan yang paling penting adalah benar-benar mengenal klien potensial Anda, baik itu perusahaan besar atau lainnya, untuk benar-benar memahami secara mendalam apa yang Anda kembangkan dan mengapa itu dibutuhkan. Namun, terkadang bagi seorang wirausahawan sulit untuk mendengar logika itu, jadi dia tetap mengembangkan, berjalan membentur tembok, dan itu tidak berhasil. Disinilah peran tim menjadi sangat-sangat penting. Ini benar-benar hal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Tim itu seperti pasangan hidup, tidak ada yang bisa menggantikannya. Itu tidak akan memberitahu dimanapun. Kanan. Dan ada banyak waktu, sayangnya bagus, saya tutup, karena itulah penyaringan permulaan. Tapi itu tidak boleh membuat kita takut untuk bekerja dengan startup, itu tidak boleh. Saya menjaga itu, saya berlari seperti itu, kamu akan bilang padaku, tinggalkan kami akan tutup. Jadi apa saya? Jadi saya harus, begitulah kenyataan hidup. Baiklah, itu bukan statistik sebenarnya. Tidak, saya tidak berpikir itu menghentikan orang untuk tetap mendirikan startup. Tentu saja, para wirausahawan, saya lebih khawatir di sisi korporasi yang akan berkata, kalau begitu kita buat saja sendiri di dalam perusahaan. 95% perusahaan rintisan tutup. Jadi 95% perusahaan rintisan tutup. Jadi mari kita tantang kerennya pendirian mereka dan 5% kanan. Sekarang, Saya dapat menemukan beberapa keajaiban jika saya bertanya. 1 dari 50 pilot gagal dengan klien saya karena perusahaan rintisannya tutup. Saya pikir itu adalah risiko yang akan diambil oleh setiap perusahaan kita. Itu bagus. Sekarang, bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi karena kamu melakukan pekerjaan persiapan sebelumnya. Dan kamu juga memeriksa timnya. Dan kamu memeriksa para investornya. Kamu memeriksa produknya. Dan kamu memeriksa relevansinya. Dan jika, katakanlah, ia sampai pada kesimpulan bahwa orang yang samar-samar ini dibutuhkan, ia telah mengurangi risikonya ke tingkat yang sangat-sangat besar karena orang yang samar-samar itu dibutuhkan. Jika Modsel dibutuhkan oleh klien saya, sebuah bank, maka produk ini akan memecahkan masalah yang sama di ribuan bank lain di seluruh dunia. kanan. Karena banyak orang sering berpikir ini adalah tantangan sempit. Bukan. Kamu akan lebih, Tantangan di sana. dia punya pesaing. Tepat sekali. Persaingan itu sebenarnya hanya soal siapa yang bisa mengeksekusi lebih cepat. Apa artinya itu bagimu? Umumkan lagi tantangan-tantanganmu, apa yang sedang kalian mulai. Bukankah pesaingmu akan tahu tantangan apa yang sedang kalian hadapi, dengan siapa kamu bekerja? Tidak ada yang seperti itu, kamu tahu, tantangannya sebenarnya adalah eksekusi. Dan bagaimana benar-benar bisa mencapai situasi di mana kamu memilih startup dengan cara yang benar, ya? Itu memang pekerjaan, jelas. Jadi lagi, Orangmu hari ini, kamu menjadi perantara antara startup dan korporasi serta perusahaan. terima kasih. Dan menemukan solusi relevan untuk kebutuhan klien, dari permasalahan dan tantangan yang mereka hadapi, 90% waktu saya didedikasikan secara internal untuk menggerakkan organisasi, membuat orang mampu mendapatkan nilai dari kolaborasi ini dengan startup. Dengan pengalaman saya mendampingi proses kerja sama dengan startup hingga tahap pilot, implementasi, dan kadang investasi. Disitulah sebagian besar pekerjaan dilakukan karena menemukan startup itu sendiri. Saya katakan kepada kalian ya atau tidak. Benar-benar seperti itu. Ada startup yang bagus. Tapi tantangan terbesarnya adalah membuat organisasi benar-benar terlibat dalam proses ini dan benar-benar berubah. Karena itu memang membutuhkan perubahan.
Tidak mudah karena kita berbicara tentang budaya yang berbeda, tapi itu mungkin jika dilakukan dengan benar, itu mungkin. Saya telah mengembangkan semacam alur kerja dan mungkin nanti di akhir para pendengar bisa mendapatkan semacam seperangkat alat praktis. Saya benar-benar tidak menyukai pembicaraan umum tentang inovasi karena agak membosankan. Kanan, ada cara untuk melakukannya. Saya sangat praktis. Maksudku, hasil karyaku bukanlah presentasi. Itu saja, angkat tanganmu dan lakukan gerakan tanganmu. Tali, praktisi seperti apa yang Anda bicarakan. Jadi sebenarnya bagaimana Anda melakukannya? Cara saya melakukannya. Dari pengalaman saya, ini rutinitas manajer yang punya pendekatan memisahkan waktu. Kepada setiap manajer, tanyakan padanya apa saja tantangannya. Kami menyipitkan mata di sebuah kantor. Setelah seminggu saya serahkan kepada mereka daftar 50 solusi potensial yang menurut pendapat saya relevan, katakanlah dengan 3 tantangan kita. Setiap unit di Eingram. Jadi Anda tidak perlu menghabiskan waktu total 1 jam. Guru Excel masing-masing 1 menit. Mereka adalah orang-orang profesional, ahli di bidangnya. Mereka hanya butuh 1 menit melihat situs startup. Mereka langsung tahu untuk memberitahu saya Relevan atau tidak? relevan atau tidak, 0 atau 5 atau begitulah, mereka tahu cara memberitahu saya. Pada akhirnya, saya mengambil daftar ini, setelah mereka memberikan tantangan, mereka memutuskan mana yang paling menarik, dan saya berkata kepada mereka, dengarkan, dalam seminggu saya akan mengadakan Lokakarya Inovasi. Lalu, yang datang ke Lokakarya ini adalah wakil direktur atau orang Israel dari Liktorion, bersama 10 orang yang berada di bawahnya, dan mereka mengadakan 1 hari inovasi. Apa itu hari ini? Hari siapa? Itu selalu dimulai dengan pertanyaan dari ceramah saya, yang tujuannya adalah untuk membuka mereka pada dunia baru, menjelaskan kepada mereka apa yang sedang terjadi, bagaimana melakukannya dengan benar, mengapa perlu melakukannya, dan mengapa tidak ada pilihan lain. Dan benar-benar dengan tips yang sangat-sangat konkret tentang bagaimana melakukannya dengan benar. Lalu mereka masuk ke ruangan, melakukan 10 startup yang mendapat peringkat tertinggi karena paling menarik. Artinya mereka tidak bisa datang dan berkata kepada saya, klien tidak bisa berkata kepada saya, dengar ini tidak menarik. Apa yang tidak menarik? Kamu memberikan tantangannya, saya bawakan 50, kamu bilang ini 10 yang wow, jadi ini saya bawakan 10 itu. Benar? Misalnya, dari 3 masalah yang kamu berikan, lalu 10 startup masuk satu persatu, di ruangan itu ada orang-orang yang relevan, yang masalahnya bisa diselesaikan oleh solusi mereka. Dan mereka hanya butuh 10 menit untuk pitching, tidak perlu lebih. Tidak ada yang mengganggu founder, pria atau wanita. Sulit bagi kita sebagai orang Israel, dan itu selalu menjadi tantangan, tapi itu suara yang bagus. Kalau mau bertanya, silakan bicara. Itu suara yang bagus, lalu ada 20 menit untuk sesi tanya-jawab, diskusi terbuka, apakah ini relevan, apakah kita akan melakukan pilot bersama. Dan hasil dari acara ini, dari funnel yang baru saja saya jelaskan kepadamu, dari 3 tantangan, 50 solusi, 10. Wow. Dan Lokakarya seperti ini, hasil akhirnya Anda tahu dengan beberapa permulaan. Apakah Anda ingin mengadakan pertemuan kedua? Saya tertarik setelah itu, 7. Itulah masalahnya dalam jam ini. Sekarang saya tidak mengatakan ada 7 pilot, tetapi ada 7 dengan pertemuan kedua. Maksudku, ada 7 yang benar-benar memecahkan masalah. Lalu mereka mengadakan pertemuan kedua dan ketiga. Sepuluh startup, 7 diantaranya akhirnya menyelesaikan dengan 2 pilot dalam tahun depan. Wah, itu terjadi di seluruh organisasi di 10 unit bisnis yang berbeda. Dan dalam setahun organisasi Anda akan terlihat sangat berbeda, dan sebenarnya itu tidak sulit dan pada akhirnya orang-orang mengerti. Tapi saya punya pertanyaan untukmu terkait hal ini. Biasanya, saya berasumsi setiap organisasi itu berbeda. Tapi secara umum, siapa sebenarnya kandidat di dalam organisasi yang bisa memimpin inovasi? Dan kamu melihat dampak mereka besar. Katakanlah unit bisnis bisa menghadapi banyak hal, tapi pada akhirnya yang menarik, apakah ini ada di tangan CEO, apakah ini ada, kamu mengingatkanku pada ketua, di tangan siapa ini sebenarnya? Karena pada akhirnya ini adalah Portnologia. Ini pertanyaan yang sangat sulit, karena di setiap organisasi memang benar-benar berbeda. Dan ketika saya mencoba bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini, saya sudah menanyakannya pada diri saya sendiri berkali-kali, dan di setiap klien saya, orang yang dominan yang memimpin inisiatif inovasi ini selalu berbeda. Memang di setiap organisasi itu berbeda. Seringkali ini adalah keputusan yang sangat politis. Itulah kenyataannya, tapi memang begitulah realita kehidupan. Artinya, selalu ada seseorang di organisasi yang sangat berpengaruh dan posisi itu harus selalu berada di bawah CEO. Maksudnya sudah jelas inovasi harus berada dalam hubungan yang sangat dekat dengan CEO. Kalau tidak, jika posisinya jauh, itu tidak akan berhasil. Inovasi itu harus dari atas ke bawah, harus ada komitmen dari pimpinan tertinggi. Menurut Anda, apakah peran CEO adalah mendorong inovasi di dalam organisasi? Dia harus benar-benar terlibat langsung dalam harus selalu memantau dengan cermat benar.
Jelas, dia tidak harus mulai bertemu dengan semua startup, tapi ya dia harus terlibat langsung, dia harus memantau, dia harus menganggarkan untuk itu. Tindak lanjut itu sangat penting. Ya, ketika ada urusan dengan startup, dia harus bertemu dengan mereka. Seringkali seorang pendiri startup yang baik, ketika dia bertemu dengan CEO, bahkan jika pada akhirnya tidak terjadi kerjasama atau pilot project, pertemuan itu tetap membuka wawasannya. Benar sekali. Benar, dan terkadang yang menjalankan adalah bagian teknologi, dan kadang-kadang unit bisnis yang memimpin tanpa ada pemahaman strategi, tanpa ada restu dari pemasaran. Inovasi itu benar-benar bisa ditemukan di banyak tempat. Pada akhirnya menurut saya, jika CEO benar-benar terlibat dan jika manajer inovasi adalah orang yang tepat di tempat yang tepat, sebentar lagi saya akan jelaskan menurut saya siapa manajer inovasi yang ideal, maka tidak lagi penting di mana posisi inovasi itu berada. Jadi saya punya pertanyaan, apakah inovasi itu sama dengan teknologi? Menurut saya iya, meskipun seringkali orang akan bilang tidak. Dunia yang saya yakini, yang saya jalani, dan yang saya pahami, dan saya tidak berpura-pura mengerti apa yang tidak saya pahami, dari sudut pandang saya, iya. Saya juga, dari sudut pandang saya, oke, saya tidak tahu. Ada yang bilang inovasi itu diproses, inovasi itu dari hal lain. Teman-teman, pada akhirnya teknologi yang memimpin dunia ini tidak bisa dikatakan sebaliknya. Jika setelah itu muncul perubahan dalam proses, itu adalah perubahan proses. Teknologi adalah yang menyebabkan perbedaan antara perusahaan-perusahaan. Dan teknologi itulah yang menggerakkan mahkota ini, dan teknologi itulah yang membuat sebuah perusahaan berhasil, atau tidak. Sekali lagi, itu bukan segalanya, karena pada akhirnya itu juga harus ada pada orang-orang. Dan orang-oranglah yang mendorong teknologi. Ini bukan hanya soal HR, juga soal orang-orang secara umum, karena kamu bisa membawa inovasi dari luar, kamu bisa membawa inovasi dari dalam, tapi jika orang-orang tidak mendorongnya ke depan, itu tidak akan berjalan, kanan. Jadi tentu saja, dan kami juga melihat, sayangnya jalan menuju Oktober dengan semua teknologi di dunia pada akhirnya, ketika orang-orang tidak ada di sana untuk mengoperasikannya dengan benar, jadi itu bahkan bukan sebuah putaran. Tentu saja itu bukan satu-satunya alasan, tentu saja, tapi tidak diragukan sama sekali. Tapi setelah Oktober, saya akan ceritakan padamu, setelah Oktober, sektor teknologi tinggi Israel benar-benar ikut ambil bagian. Pada tingkat yang bahkan tidak pernah kami bayangkan, dan menurut saya itu luar biasa. Dan pada tanggal 8 Oktober, pukul 10 pagi, sebuah pesan beredar di grup wirausaha ekosistem dari Soroka yang mengatakan, kami mencari teknologi yang dapat mencocokkan wajah seseorang dengan sebuah foto. Karena di luar rumah sakit, ratusan keluarga berdiri dan tidak tahu apakah orang yang mereka cintai terluka atau sudah meninggal. Dan di Mereka membuka pusat komando. dalamnya juga ada wajah dengan luka bakar dan orang-orang tidak tidur dengan kalung atau kartu identitas, jadi mereka tidak tahu siapa mereka. Keluarga dengan album foto di satu sisi, bencana di rumah sakit di sisi lain, dan kebutuhan ini adalah pekerjaan sangat teliti. Saya kutip pesannya, pekerjaan teliti seperti ini tidak bisa dilakukan. Ini bukan pekerjaan manusia tidak cukup kuat. Saya tahu, saya sangat terbuka. Karena dengan teknologi saya langsung menulis kepada mereka core site dalam waktu 4 jam, dan kamu mengerti, saya menunjukkan ini dalam presentasi karena saya punya tangkapan layar dari grup WhatsApp. Dalam waktu 4 jam, Coresite sudah berada di Soroka. Dalam beberapa jam lagi mereka juga sudah di Barzilai, dan keesokan harinya mereka mengirim pesan bahwa semua orang di Soroka sudah tahu, dan itu semua berkat teknologi. Saya selalu sangat bersemangat setiap kali saya menceritakan ini. Luar biasa. Sekarang sisi positif di sini adalah bahwa ekosistem benar-benar terlibat, dan inilah yang disebut open innovation. Ada tantangan, ada solusi, dan dalam kasus ini tentu saja tidak membicarakan aspek komersial. Sekarang kita bisa menyelesaikan masalahnya, tapi ini adalah contoh nyata dari open innovation. Ada contoh penjelasannya, saya bisa memberitahu Anda. Benar-benar. Ada seseorang, salah satu eksekutif yang saya kenal yang pergi ke Jerman untuk melakukan penjangkauan. Itu benar-benar setelah Path to October, dan apa yang kami lakukan, kami mengembangkan aplikasi yang mensimulasikan rudal di berbagai belahan dunia, sehingga mereka dapat merasakan apa yang kami alami di sini, di Israel, bahwa kami harus terus-menerus berlari ke dimensi lain, bahwa kami tidak hidup, kehidupan yang kami alami adalah kegilaan. Dan kami melakukan ini di tempat-tempat seperti Jerman, Berlin, dan di beberapa wilayah lain. Tanggapannya benar-benar luar biasa. Benar-benar dia pergi dengan aplikasi ini, dia bilang, kamu tidak mengerti, ini sampai ke tingkat pemerintahan yang sangat tinggi di sana. Kami benar-benar melakukannya, ini adalah aplikasi yang kami kembangkan dalam 3 hari, karena kami harus bersiap, tentu saja juga untuk kami sendiri, dan ada banyak sekali pemesan, bukan hanya dari kami, tapi juga dari yang lain.
dalam konteks advokasi yang menurut saya benar-benar luar biasa dan semuanya berkat teknologi. Benar, hari ini advokasi jika dengan AI menerjemahkan semua konten ke semua bahasa dengan cepat, hanya dengan sekali klik, hal-hal yang dulu tidak mungkin dilakukan. Saya setuju. Jadi ngomong-ngomong tentang AI dan Gen AI, apakah menurutmu ini adalah revolusi berikutnya? Saya pikir ini adalah revolusi yang sedang berlangsung, tidak ada yang tahu. Sungguh, apa sebenarnya hal besar ini? Sungguh sangat sulit untuk mengetahui. Kami berusaha bersikap rendah hati, kami benar-benar tidak tahu ini tiba-tiba meledak dalam hidup kami. Saya rasa hari ini kita mulai melihat semakin banyak agensi yang didirikan secara mandiri, agensi-agensi independen. Artinya mereka benar-benar membangun tenaga kerja, mereka saling memecat, mereka saling memeriksa, mereka benar-benar Melatih, mereka saling menguji satu sama lain. dan di sampingnya akan ada seseorang yang hanya memastikan bahwa bisnisnya berjalan. Sekarang ini semacam evolusi, tapi ini terjadi lebih sering dari yang saya kira. Dan saya pikir disitulah hari ini saya melihat hal-hal yang lebih menarik, yang bukan lagi masa depan, mereka sudah futuristik, tapi saya pikir dalam 1 tahun kita sudah akan melihatnya. Kita baru saja melewati kuartal terakhir tanpa benar-benar menyadarinya. Sebulan yang lalu, saya berbicara dengan sebuah perusahaan Eropa yang memiliki call center dengan 13.000 karyawan. Di call center itu benar-benar gila. Saya berbicara dengan CEO dan CTO mereka. Pertama-tama saya sangat terkesan karena mereka tidak terjebak pada masa lalu, mereka memahami bahwa dunia sedang berubah dan mereka tidak menutup mata. Ini juga berkaitan dengan bidang BPO. Ya. Dan kami setuju, saling bertukar pendapat dan kami menyadari bahwa kami melihat kenyataan yang sama. Teknologinya memang belum sampai di sana, tapi di kuartal 1 2025 itu sudah akan ada di sana. Sudah di sana? Saya bilang ke dia, "Oke, bagaimana kamu akan menghasilkan uang?" Dia bilang, "Dalam setahun saya akan memecat pekerja, tidak akan punya 13.000 karyawan di sini, hanya 100." Benar, dia akan melakukannya dengan agen. Jadi, apa yang dia katakan kepada saya, dia bilang, "Dengar, saya paham margin saya akan turun secara dramatis, tapi profitabilitas saya akan naik karena aset saya adalah pelanggan. Saya akan menyediakan teknologi kepada pelanggan, bukan orang." Dan ini adalah industri yang sangat besar di dunia. Seberapa besar dan bagaimana perubahannya? Atau ada yang bilang, boom, boom, boom dalam waktu singkat, kita berbicara tentang dalam waktu 1 tahun itu berubah. Ini Juga dalam bahasa Ibrani, ngomong-ngomong mereka mengatakan ini adalah industri yang paling terkena dampak. hal singkat lainnya adalah, hal itu sudah ada di sini. Dalam hal orang-orang, dalam hal tenaga kerja, dan itu syukur. Turun secara dramatis. Baiklah, selagi dia melakukannya. Anda bahkan tidak perlu melakukannya. Mungkin masih terlalu dini untuk itu. Ya, tentu saja. Mereka nggak memang di sini ya. Termasuk perusahaan penghasil prospek. Kanan. Bukan hanya BPO, kanan. Jadi Anda benar-benar melihat seluruh industri berubah. Dan hati saya tertuju pada mereka yang menutup mata. Dan apa yang Anda katakan tentang orang-orang pengembang? Perkembangan feminin, saya baru membacanya kemarin. Karena ada di sana-sini. Saya membaca artikel di sana-sini. Saya membaca sebuah artikel kemarin. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Plus Ruham Matayot, 8 April, sekarang bulan 8 April 25, Claude Badgu. Siapa saja siswa yang menggunakan cloud? 5% dari seluruh siswa yang mengalami penggunaan cloud ini adalah mahasiswa yang berasal dari jurusan ilmu komputer. Mereka adalah Menyusun 40% dari pengguna sebenarnya. 50% atau sekitar 5% pengguna cloud adalah, yaitu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lulusan gelar akademik. mereka adalah mahasiswa ilmu komputer, karena selain 5% dari ilmu komputer, ada juga mahasiswa pendidikan, teknik, dan lainnya. Jadi hanya 5%, tetapi mereka menyumbang 40% dari penggunaan cloud yang sebenarnya untuk memecahkan masalah, untuk QA, untuk melengkapi kode. Lalu kamu bertanya-tanya, ketika anak ingin belajar, apa yang harus saya katakan padanya? Belajar ilmu komputer? Jangan belajar ilmu komputer. Itu masih profesi, wow, itu bukan. Dulu QA itu bukan sesuatu yang wow. Sekarang pada akhirnya kamu harus belajar supaya tahu cara menempel, supaya tahu cara melakukan QA, supaya tahu apakah outputnya sesuai dengan yang kamu harapkan. Tapi ini benar-benar berdampak dramatis dan menurut semua penelitian, tingkat pengaruhnya dalam pengembangan sangat besar. Apakah itu yang tertinggi atau salah satu yang tertinggi? Saat kamu bilang pengembangan, maksudmu juga QA dan juga para pengembang. Ya. Tapi memang ini dunia yang juga sedang berubah dan temponya lebih cepat. Temponya memang sangat cepat.
Saya masih berpikir saya termasuk dari aliran yang percaya bahwa pengembang masih akan dibutuhkan. Pengembang akan dibutuhkan, tapi dengan keterampilan yang sedikit berbeda. Bagi yang tidak, saya menyebutnya pengembang AI atau arsitek AI. Karena pada akhirnya memang benar bahwa saat ini ada alat-alat yang juga bisa untuk berpikir dan memecahkan masalah yang kompleks, tetapi saya masih percaya bahwa untuk masalah yang paling kompleks harus ada seseorang yang merupakan arsitek dalam kemampuannya, yang memiliki kemampuan desain sistem, dan dia harus melakukannya. Dia akan menggunakan alat-alat ya, tentu saja, tetapi dia tetap harus menantang apa yang disebut mesin itu. Terima kasih. Gene AI, para agen, dalam cara yang jauh lebih kompleks dan mendalam, dan mereka membutuhkannya. Saya mengerti tentang junior bahwa ada kesulitan dengan itu. Sungguh, namun saya kira mereka harus membuat apa yang disebut lompatan sangat cepat, khususnya pada isu arsitektur dan semacamnya, dan lebih sedikit pada kode. Ya, dan disitulah perubahan besar akan terjadi. Ada banyak sekali artikel dan penelitian yang menunjukkan bahwa akan ada banyak peran, tetapi akan ada peran-peran baru. Jauh lebih banyak dari apa yang ada sekarang. Jadi, Saya sangat percaya akan hal itu sepenuhnya. Saya bahkan lebih dari sekadar berharap ya, kita melihat itu. Hari ini ada begitu banyak alat, saya setuju denganmu, dan banyak dari alat-alat itu ketika kita menantangnya, masih ada masalah yang jelas belum terselesaikan secara menyeluruh, bahkan dalam waktu dekat, tapi tetap saja akan dibutuhkan manusia yang akan menantang. saya pikir akan lebih sedikit manusia di tempat yang spesifik ini. Saya rasa akan ada skill set yang berbeda yang akan berkembang, dan itu lebih ke arsitektur dan keahlian yang jauh lebih kompleks sepenuhnya. Dan di dunia QA, saya setuju denganmu, di sana akan ada lebih banyak tantangan, itu benar. Sebagai seseorang yang berasal dari dunia ini sebelumnya, saya pernah menjadi manajer QA selama bertahun-tahun, dan evolusi yang kamu bicarakan tentang QA dulu dan sekarang, sudah saya alami selama bertahun-tahun, dan secara umum hari ini, apa itu hari ini? Itu dalam 2 dekade terakhir ini adalah profesi yang sepenuhnya, bukan hanya sekadar go atau no go, tapi bahkan di sana saya percaya ada perubahan besar. Kita tadi sudah membicarakan tentang di mana hal-hal ini, inovasi itu berada dan sebagainya, tapi hari ini kita memahami bahwa itu bukan hanya milik dunia teknologi saja. Kita tadi juga membicarakan bahwa itu juga ada di pemasaran ya, dan di bidang-bidang lain, dan bagaimanapun juga ketika kamu hari ini ingin memecahkan masalah, di mana sebagian besar masalah itu berada? Apakah dalam proses pengembangan, di dalam teknologi, atau juga di area operasional Juga di area operasional. Kemampuan misalnya? Untuk sesuatu yang kamu alami sebagai tantangan yang sangat. terjadi di banyak perusahaan, saya pikir di setiap bank, di setiap back office, itu menjadi beban berat bagi organisasi. Ada banyak operasi berulang yang dapat digantikan oleh mesin. Tindakan ini menghabiskan banyak uang kepada organisasi. Kanan. Dan pada akhir organisasi, ketika menyangkut penerapan inovasi seperti yang kita ketahui bersama, jika ia memecahkan masalah bisnis operasional, ia mungkin akan mampu membawa dampak yang lebih besar bagi organisasi daripada jika ia melakukan sedikit perbaikan dalam pengembangan. Banyak sekali organisasi yang bergerak di area-area ini, dan di sanalah mereka melihat dampak dari inovasi di area operasional, di area-area tersebut, dan di sana terkikis apa yang tampak seperti banyak uang dibiarkan begitu saja. Jadi saya melihatnya di sana. Jadi menurut pandanganmu, seperti apa masa depan nanti? Sulit untuk mengetahui. Saya melihatnya luar biasa bagi para pemimpi, saya tahu. Tapi mungkin ketika kamu melihat semua state of the art dari teknologi, kemana arahnya, seperti apa organisasi akan terlihat, menurut pendapatmu? Menurut saya organisasi akan terlihat sangat ramping. Mereka akan tahan terhadap badai. Ketika kamu mengandalkan teknologi, kamu sebelum krisis seperti corona atau krisis keamanan atau yang jauh lebih besar dari itu, artinya porsi teknologi akan menjadi inti dan organisasi akan menjadi lebih kecil. Dan kita mungkin harus menciptakan lebih banyak bisnis dan hal-hal baru karena memang kita harus menyediakan penghidupan bagi orang-orang. Bagi orang-orang ya, secara diam-diam sebagai sebuah ruangan kita sedang menghadapi masalah makro global. Saya percaya kita tidak akan sampai pada situasi di mana negara akan membayar subsidi kepada orang-orang saat mereka berada di pantai. Ya, orang-orang harus bekerja,
Tapi skalanya akan berbeda dan orang-orang harus benar-benar membuka mata mereka dan berkata, posisi saya aman, tidak ada yang bisa mengatakan itu hari ini, dan satu-satunya cara untuk tetap relevan adalah dengan mencoba berbagai alat dan datang dengan pikiran terbuka, baik terhadap alat-alat AI generatif maupun terhadap pertemuan startup serta pilot-pilot startup, karena pada akhirnya menurut saya ini lebih dari sekadar alat, saya pikir ini adalah soal pola pikir. Kanan, persepsi yang berbeda karena peralatan terus-menerus dipotong, bukan? Namun ketika Anda datang dengan kondisi pikiran oke, ada dunia baru, ada masalah kecerdasan buatan yang besok pagi bisa menggantikan saya jika saya tidak beradaptasi dan menggunakannya dengan benar. Saya pikir ini bukan hanya pada tingkat individu, tentu saja juga pada tingkat perusahaan yang harus beradaptasi dan membedakan dirinya sendiri dari segi pasar secara bisnis. Melalui teknologi, kita sudah melihat perusahaan-perusahaan yang menghilang di masa lalu karena mereka tertinggal. Salah satu hal terpenting dalam sebuah organisasi adalah untuk tidak terkejut. Dan pada akhirnya, seperti yang sudah kita katakan, saya harap kita setuju bahwa ada banyak sekali orang pintar di luar organisasi. Hal terpenting bagi organisasi, bagi CEO, adalah untuk tidak terkejut oleh sesuatu yang baru. Artinya, lebih baik kamu tahu kalau ada seseorang yang akan menyingkirkanmu, lebih baik kamu mengetahuinya sedini mungkin agar kamu bisa memutuskan apakah kamu ingin menjadi temannya atau tidak, karena menutup mata saja tidak akan membantu, baik itu Enron, Kodak, atau semua sejarah yang pernah kita alami, bahkan menurut saya juga di Google. Dalam konteks ini, saya ingin mengatakan bahwa banyak CEO melakukan kesalahan dan berkata, saya akan menyewa perusahaan konsultan strategi besar sekarang, membayar mereka jutaan euro karena belum ada CEO yang dipecat setelah menyewa McKinsey, BCG, atau Tigar. Benar? Tidak ada yang memecat perusahaan konsultan, tidak ada yang memecat mereka, dan mereka akan memberitahuku kemana dunia ini akan berjalan, kemana teknologi akan menuju, kemana arah inovasi akan berjalan, dan mereka akan menulis laporan. Dan mereka akan menulis laporan yang tidak ada nilainya, yang tidak ada bentuknya, yang menghabiskan banyak uang. Saat laporan selesai ditulis, itu sudah tidak relevan 1 menit kemudian. Apa yang kalian dapatkan? Tidak ada. Sekarang, konsultan besar seperti McKinsey adalah orang-orang paling pintar di dunia, dan saya tidak menyangkal itu. Namun di dunia inovasi, menurut saya mereka tidak punya nilai, dan saya akan jelaskan alasannya. Karena saat ada manajer inovasi yang baik, dan kita belum membahas apa itu, saya akan beri satu kalimat. Manajer inovasi yang baik bukan orang yang kamu rekrut hanya karena dia pernah jadi manajer inovasi di perusahaan lain, lalu kamu bawa ke perusahaanmu. Karena hanya sampai dia mempelajari politik internal, buang-buang waktu, akan memakan 2 tahun, tidak perlu. Manajer inovasi yang baik adalah manajer proyek terbaik dengan kemampuan interpersonal terbaik. Itulah menurut kami manajer inovasi terbaik. Semua hal lainnya bisa dilengkapi, dipelajari. Jadi sebenarnya, jika kamu memiliki manajer inovasi yang baik seperti itu, mereka sudah mengenal para startup, para wirausahawan, dan wirausahawati, bahkan sebelum proyek tersebut memiliki kehadiran online, sebelum dunia mengenalnya. Dan saya sering melihat ini di banyak perusahaan, ketika ada manajer inovasi yang baik, para wirausahawan datang dan mengetuk pintu pada tahap mereka masih di garasi, ketika mereka bahkan belum punya situs web. McKinsey & Company akan mengenal mereka ketika sudah ada situs web, tapi saat mereka masih di garasi, McKinsey belum mengenal mereka, namun manajer inovasi saya sudah mengenal mereka. Lalu dia bisa berkata, wow, ada sesuatu di sini yang masih di garasi, tapi bisa menjadi disrupsi di industri saya. Manajer inovasi itu akan sampai ke CEO jauh sebelum laporan dari McKinsey keluar, dan waktu sangat berperan di sini. Sama sekali. Dan di sini saya ingin memberitahu Anda, A, itu lebih efisien, manajemen inovasi, lebih murah daripada laporan. McKinsey. Saya juga sangat percaya pada pendekatan Anda, bukan hanya manajemen inovasi saat Anda melibatkan badan eksternal yang menjalankan teknologi dan melihat keseluruhan sensor sistem ini. Kemana dunia akan menuju, dia tahu cara membantu Anda mengasimilasinya, membuatnya berguna. Saya selalu katakan kami punya organisasi yang telah bekerja sama dengan kami selama beberapa tahun, sebuah perusahaan internasional yang dibeli oleh perusahaan lain, dan mereka mempertimbangkan mengambil alih salah satu entitas besar. Itu tidak berhasil, tapi mereka ingin membangun masa depan mereka, baik secara organisasi maupun teknologi, dan mereka datang kepada kami. Karyawan di sana bilang, kami membangun arsitektur untuk mereka 5 tahun lalu, yang masih digunakan sekarang karena kami membangunnya sangat skalabel. Saya bilang kepada mereka, keputusan untuk melanjutkan ini ada di tangan kalian. Saya hanya bisa mengatakan satu hal kepada kalian, semua yang akan kami bangun untuk kalian adalah hal-hal yang kami kenal dari organisasi kalian,
Dan kami juga benar-benar memahami sistemnya, seluruh ekosistem yang ada, semua rekomendasi yang akan kami berikan dalam program, semuanya akan bersifat praktis. Apa yang harus kita lakukan besok pagi? Pada akhirnya mereka bergabung dengan kami, dan kami membangun sesuatu yang sangat bagus untuk mereka selama 2 hingga 3 tahun. Namun dunia berubah dan tidak ada yang pasti, bahkan besok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tepat, bisakah kita merencanakan 3 tahun ke depan? Benar-benar? Di posisi kita saat ini, tidak mungkin merencanakan 3 tahun ke depan, saya setuju. Sayangnya kita sudah mendekati akhir, saya ingin bertanya lagi, ayo, ini berjalan cepat. Ya sangat cepat berlalu, saya sudah bilang, ini seperti duduk di atas saya, siapa saya, asisten tes, benar-benar. Saya ingin bertanya padamu, kamu tidak hanya berbicara dengan perusahaan di sini di Israel, kamu juga berbicara dengan perusahaan di seluruh dunia, kamu juga di luar negeri. Di Israel selalu dikenal sebagai negara startup. Apakah kita masih berada di posisi yang sama? Dan kenapa? Bagaimana bisa begitu? Mengapa menurutmu kita membawa sumber inovasi baru ke hadapan dunia? Saya tahu alasannya, saya sangat senang akan hal itu. Tapi menurut pandanganmu, bagaimana kamu melihatnya ketika kamu bertemu begitu banyak orang? Kita adalah bangsa startup dan di sini ada begitu banyak hal yang tidak ada di tempat lain di dunia, serta kemampuan kita untuk menghadapi tantangan. Ketahanan dari ketahanan itu sendiri. Sungguh, ketahanan orang-orang di dunia startup di sini sangat luar biasa. Tidak ada yang seperti ini di dunia. Budaya di sini memang berbeda. Tingkat kreativitas dan bakat di sini luar biasa. Begitu juga dengan eksekusinya. Dan tentu saja kita tidak bisa mengabaikan apa yang kita dapatkan dari militer dan semua yang kita mengalami di militer kita, ini adalah sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Baik itu wajib militer di usia muda maupun teknologi yang terus berkembang dan setelah itu kamu mengadaptasinya untuk sipil. Ada begitu banyak hal di sini yang tidak ada di tempat lain, mereka melihat ke arah kita dan sebagian besar dari hal-hal itu tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru. Budaya tidak dapat disalin. Ketahanan tidak dapat ditiru. Kanan? Kemampuan kami untuk berkolaborasi bahkan di antara para pesaing tidak dapat ditiru, itu tidak ada di tempat lain di dunia. Dan ini memungkinkan kami, ekosistem Israel, untuk tampil lebih baik. Di samping itu kita juga punya tantangan, kita perlu terbuka tentang diri kita sendiri. Kita sedang berada di masa yang penuh tantangan. Dan untungnya kita orang Israel adalah orang yang mudah beradaptasi dan tahu bagaimana melakukan adaptasi. Tapi untuk mengatakan bahwa kita bisa beristirahat di atas pencapaian kita, sama sekali tidak. Kita sangat tertantang, para startup juga menghadapi tantangan. Dan hari ini menjadi perusahaan Israel adalah tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Kita harus berharap stabilitas akan kembali. Seluruh dunia sedang tidak stabil. Siapapun yang melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, setelah Trump naik dan berbicara Tentang tarif dan tentang tarif dan orang asing, kemampuan orang asing untuk tinggal di sana, serta talenta dan anggaran penelitian dan pengembangan, kita hidup di dunia yang sangat tidak stabil dan hal-hal ini memiliki dampak. Ketika seseorang menekan di Amerika Serikat, orang lain di tempat lain mendapat keuntungan, tidak ada kekosongan. Jadi talenta-talenta ini, mereka tidak akan berada di Amerika Serikat dan membantu mereka mendekati dunia kuantum dan AI, mereka akan berada di tempat lain. Tidak sama halnya dengan kita. Jika kita tidak tahu cara mempertahankan talenta, startup, dan bakat ini, tidak akan ada kekosongan. Kamu tahu, beberapa bulan yang lalu saya bergabung dengan Asosiasi High-Tech Israel. Saya bergabung karena saya percaya bahwa kita perlu memberikan pengaruh. Ini bukan sekadar berdiri di samping dan berbicara, tapi benar-benar memengaruhi dan memang mereka menghubungi saya dan saya setuju. Salah satu hal yang benar-benar kami coba lakukan, dalam asosiasi ini memang untuk mendorong agenda-agenda yang kamu bicarakan saat ini, baik tentunya dari pemerintah maupun dari dunia internasional. Salah satu hal yang kami lakukan adalah pendidikan, mengembalikan para talenta, baik peneliti maupun tentu saja para profesional di bidang teknik, dan baru-baru ini juga isu tentang jena yang sayangnya menjadi perhatian kami dan hal ini kami sampaikan di hadapan komite. Di banyak negara kita melihat adanya investasi dari pemerintah, bahkan Swedia, Arab Saudi, benar-benar tentu saja Amerika Serikat yang memimpin hal ini dan kita agak tertinggal. Bahkan jumlah berbicara soal startup, jumlah startup, saya tidak berbicara tentang yang mengadopsi GNI, tetapi jumlah startup yang benar-benar mengembangkan alat GNI di Israel, jumlahnya lebih sedikit.
Dan kami memulai dari tempat yang baik, omong-omong dalam kecerdasan buatan. Benar. Jika Anda mencari, ada peta ekosistem perusahaan rintisan berbasis AI dari beberapa tahun lalu. Slide adalah peta yang menakjubkan. Sibuk? Sibuk. Di setiap presentasi, saya selalu menunjukkannya dan berkata kepada audiens, saya tunjukkan peta ekosistem berbagai bidang di Israel, lalu sampai ke AI. Mereka bilang wow. Kalau mereka tidak bilang wow, saya bilang kalau kalian tidak bilang wow, saya tidak lanjut ke slide berikutnya, karena ini memang mengesankan. Sekarang kamu benar, kita harus tetap fokus pada hal kecil, tetap di jalur ini, karena kalau tidak, sangat mudah ketinggalan di dunia yang berubah cepat. Kamu ingin sesuatu, orang lain sudah mengambilnya. Tidak ada kurva. Saya sama sekali tidak ingin membahas politik di sini, ini bukan tempatnya, tetapi saya benar-benar berpikir bahwa jika pemerintah tidak turun tangan, terlibat, dan menghabiskan uang dalam konteks ini juga, akan sangat sulit bagi kita. Saat ini industri melakukannya. Kanan. Untungnya, kita terlibat dan melakukan banyak hal dalam berbagai kesempatan, tetapi masih ada kekurangan. Sistem pendidikan Iron Dome adalah hasil dari seseorang yang dididik di sekolah dasar dan kemudian menjadi pengembang Iron Dome. Jadi kita perlu berinvestasi pada generasi muda. Teknologinya sudah ada untuk menyampaikan pengetahuan kepada mereka, hanya saja belum digunakan. Mereka sebenarnya sudah jauh lebih melek teknologi, omong-omong, dibandingkan saya beberapa tahun lalu. Menurut saya, 80% anak-anak jika diberi iPad dan perangkat pembelajaran, mereka akan belajar lebih banyak lagi. Gurunya hanya ikut campur. Kemudian guru dapat memberikan anak tersebut pekerjaan rumah selama 1 jam per minggu. 20% siswa membutuhkan orang tua ini. Para guru, alih-alih mengelola kelas berisi 40 siswa, akan dikelola oleh 8 siswa dan mereka akan terangkat dan ada iPad dan ada siswa dan mereka melakukannya di dunia dan mereka tidak perlu memutar roda. Dan saya akan memberitahumu, wali kota Dimona sebelumnya, wali kota Yeruham sebelumnya, Talohana tidak berhasil merekrut guru bahasa Inggris. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Kementerian Pendidikan dan memberikan kepada semua siswa di Yeruham akses ke platform yang disebut Nowakit. Mempertemukan murid dengan guru bahasa Inggris dari Filipina. Lihatlah sendiri. Kamu ragu murid Yeruham akan belajar bahasa Inggris lebih baik daripada murid Tel Aviv? Tidak. Sama sekali tidak. Saya sama sekali tidak ragu. Jadi dia itu jenius. Dia jenius. Ada keterbukaan di bawah kepemimpinan Shalom. Dia menghadapi tantangan, dia sadar tidak punya kemampuan itu di dalam negeri, jadi dia pergi mencari, dan itulah yang memang harus dilakukan. Semuanya ditemukan. Tangan dan punggung. Hanya perlu melakukan. Ada perubahan total di sini, Anda hanya perlu mengambilnya, menggunakannya. Dan itu dalam pendidikan yang merupakan aspek yang paling penting, karena itu adalah masa depan kita. Kanan. Pendidikan, masa depan. Anak-anak kita, masa depan kita sepenuhnya. Dan di sana, suatu kali ketika saya berada di Filipina 3 kali dalam setahun terakhir, dan pada salah satu kesempatan saya berkata, mereka sangat ingin belajar inovasi dari Israel. Jadi saya berkata kepada mereka, dengarkan, mari kita buat kesepakatan. Saya akan mencari beberapa profesor inovasi untuk kalian yang akan saya bawa ke sini untuk mengajar 1 semester, dan sebagai gantinya, kalian akan membawa 1000 guru bahasa Inggris untuk kami. Mereka akan berbicara bahasa Inggris di Filipina. Coba pikirkan sebentar. Orang-orang Filipina ini pindah ke Israel dan mereka berbicara bahasa Inggris. Orang yang hebat. Kita sudah memulai dengan anak-anak. Tapi kamu tahu kenapa itu tidak akan terjadi? Karena akan ada penolakan di sini. Jadi kita harus mengatasi alasan-alasan kenapa tidak. Kami selalu, ketika Anda berada dalam krisis, atau melihat sesuatu yang baru, saya selalu memberitahu klien, cobalah pikirkan mengapa ya dan mengapa tidak. Karena jika Anda adalah beruang lulu, organisasi Anda akan berakhir seperti Nokia. Dan jika Anda terbuka dan penuh perhatian, Anda akan menjadi Amazon atau Ovan. Kepulauan. Atau Nvidia, Anda melihat sesuatu yang baru, jangan mencari alasan mengapa tidak, itu yang termudah. Anda akan menemukan caranya. Anda akan menemukan caranya. Pikirkan alasannya. Jika tidak, organisasi Anda akan menjadi beruang. Organisasi Anda akan menjadi tidak relevan. Jadi, sebenarnya hal itu ada di setiap titik kehidupan. Sayangnya, saya menemui cukup banyak organisasi dan perusahaan. Ketika saya membicarakan hal ini, mereka masih terjebak pada hal-hal lama, mereka masih begitu. Dan omong-omong, bukan hanya organisasi kecil, justru startup yang dulu lebih inovatif, dan saya berharap itu akan berubah. Siapapun yang tidak berubah, saya turut prihatin untuk para pemegang sahamnya. Itulah kenyataannya. Maksudnya kamu tidak bisa memaksa, kamu hanya bisa mencoba meyakinkan. Dan jika kita tidak berhasil meyakinkan, itu juga bisa terjadi. Jadi kita akan lihat lagi dalam 5 tahun ke depan dari sisi Dan,
apa yang akan terjadi? Sayangnya kita sudah di akhir ini, saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi yang cepat padamu. Secara asosiatif, apa yang terlintas dalam pikiran saat saya mengajukan pertanyaan ini? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata inovasi? Wow, apa? Saya akan memperbaikinya. Itu teoritis. Oke? Kapan pertama kali Anda menemukan teknologi? Ketika saya berusia 8 tahun, kakekku membelikan aku, Situs web 800 Excel. yuk, kau menghambatku. Saya Saya punya Excel 800, saat itu saya masih kelas 4. Maksudnya pada waktu itu belum ada komputer. Ini terjadi sebelum ada Apple TV, Commodore, dan PC yang kompatibel, bukan? Ya, begitulah adanya. Maaf, memang seperti itu. Tidak, tidak, tidak. Di sana untuk pertama kalinya saya bertemu dengan itu dan kalian tahu, komputer 800 Excel harganya $1.000 dan printer Epson juga harganya $1.000. Lihat betapa canggihnya mereka memasang. Di sana saya pertama kali bertemu dengan teknologi. Di mana kakekmu punya itu? Kakek yang hebat. menurutmu apa yang sebenarnya dianggap sebagai kesuksesan dalam hidupmu menurut pendapatmu sendiri? Jika klien saya memiliki 70% pilot yang berhasil, itu adalah sebuah keberhasilan. Saya sungguh sangat bangga dengan perusahaan dan orang-orang di dalamnya, dan ketika saya melihatnya menyelesaikan uji coba dan tepat sebelum peluncuran, ia juga berinvestasi pada perusahaan rintisan, saya merasa senang. Memukau. Ya. Ya, mereka melakukannya. Benar-benar, Jika Anda dapat kembali ke 20 tahun yang lalu, apakah Anda akan berada di posisi ini saat ini? aku sangat senang dengan tempatku berada. Ya, sebenarnya aku tidak senang dengan tempatku selama ini, karena saya bilang padanya, saya bekerja di perusahaan rintisan dan makan kerikil, seringkali tidak berhasil, bahkan di perusahaan besar saya tidak bisa menemukan jati diri, itu sulit. Tapi sekarang saya sangat menikmati pekerjaan saya juga menikmati konsultasi, kuliah-kuliahnya, bertemu orang-orang menarik di dunia, dan sedang menulis buku. Saya seorang, wow, Yang mana cantik. Saya belum siap, tapi ternyata prosedurnya sampai terbit masih sekitar 6 bulan lagi. saya orang pertama bergabung dengan Comets, jadi Ya, saya benar-benar kesal karena mereka menyuruhnya mengetuk meja di sini. Jadi itulah perahunya. Aku memberimu izin. Benar-benar banyak nama Ibrani. Saya benar-benar hal yang paling membuat saya bersemangat adalah seolah-olah benar orang berpikir bahwa siapapun yang bekerja di bidang inovasi. Jadi seolah-olah dia tahu segalanya dan dia mengenal segalanya. Setiap pagi saya menemukan sesuatu yang baru. saya pikir kerendahan hati intelektual adalah sifat penting bagi siapapun yang memimpin atau terlibat dalam inovasi. Setiap pagi istri berkata, dengarkan, Kamu tidak akan percaya karena setiap kali sungguh sesuatu ketika kamu seperti yang mereka katakan tidak ada yang lupa, bahkan jika aku neron, kamu akan tetap mempertimbangkan semuanya. Itu wow, karena benar-benar kamu merasa seolah-olah kamu misalnya ahli di bidang tertentu, lalu kamu bangun di pagi hari dan kamu menemukan sesuatu yang baru sekarang. Coba bayangkan betapa luar biasanya. Seperti kita yang terlibat di bidang ini, kemungkinan besar para manajer di tingkat atas, para pengambil keputusan, direktur, mereka kurang terekspos dan betapa pentingnya peran kita untuk memperkenalkan wow itu kepada mereka agar mereka tidak terkejut. Jika kita saja terkejut dan terkagum apa yang akan mereka katakan. Jadi kita benar-benar punya peran yang sangat-sangat penting karena jika kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan benar, itu akan terus berlanjut. Saya melihat ini sebagai sebuah misi secara umum. Ini tidak terlepas dari peran saya sebagai CEO perusahaan, tentu saja perusahaan. Jadi begitu, ini adalah misi dan tanggung jawab. saya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap klien-klien saya karena jika mereka terkejut berarti saya telah gagal Kanan. dan Anda tidak perlu terkejut. Dan itu sangat sulit di dunia yang begitu terganggu. Terganggu Sangat. di dunia yang terganggu. Kecepatannya adalah, wah tunggu dulu, ayo kita keluar. Bukan, Kami akan bangun perumahan sosial di atasnya. jadi Dia terlilit hutang. tunggu, ayo minum air. Ini dan itulah yang saya minum. Ayo minum sekarang sejenak kita benar-benar menikmati minuman ini bersama-sama. Air. Saya akan melakukannya dengan sangat baik dan saya ingin terus melakukan apa yang saya lakukan. Masih banyak tempat yang ingin aku kunjungi. Saya ingin memengaruhi dewan direksi perusahaan besar sebagai direktur inovasi dan sejauh ini saya gagal dalam hal ini, saya belum berhasil. Kamu tidak berhasil karena kamu tidak masuk. Iya, karena saya tidak masuk. Big Myron sulit untuk masuk ke posisi direktur. Orang-orang yang memiliki pangkat atau berbagai macam jabatan lebih diutamakan, yang kurang memiliki koneksi di sini. Lebih sulit untuk mendatangkan seseorang yang berjiwa inovator dalam hal ini, tetapi hal itu akan terjadi karena penelitian menunjukkan bahwa ketika ada fungsi seperti itu, perusahaan akan berjalan lebih baik. Kanan. Dan saya juga mengakui bahwa dunia investasi menggelitik minat saya karena pada suatu titik saya berada pada titik yang sangat unik dengan klien-klien saya.
Saya melihat perusahaan-perusahaan rintisan berada pada titik di mana uji cobanya berhasil. Dan itu berarti kami telah melakukan due diligence terhadap mereka, saya dan klien saya, dengan sangat-sangat baik. Dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh dana ventura atau investor manapun. Kamu benar-benar tidak berinvestasi secara sembarangan. Lalu klien-klien saya berinvestasi dan kemudian saya bertanya-tanya, kenapa saya tidak ikut menikmati keuntungan? Tidak ada yang bisa dilakukan, itu sudah jelas. Jadi saya membangun sesuatu semacam alat investasi, sekelompok investor. Ketika saya melihat sesuatu yang bagus dan saya memberitahu klien untuk berinvestasi, baik dia berinvestasi atau tidak, saran saya meski diabaikan tetap benar. Bukan berarti saya punya 200.000 saran setahun, tapi misalnya untuk klien, dalam setahun saya bisa memberitahu 5 kali, di sini juga sebaiknya berinvestasi. Di tempat seperti ini saya juga bisa membantu teman dan diri saya sendiri menanam untuk mendapat keuntungan dari upside-nya. Itu tempat yang belum cukup saya kembangkan, saya merasa kehilangan sesuatu. Kamu bisa menjadi Memotong saya. berat, sayangnya karena sangat menyenangkan berbicara dengan Anda, saya bisa berbicara berjam-jam, Kami adalah, dinyatakan jelas lagi. setelah buku itu keluar, Kamu tahu, luar biasa bahwa dengan semua orang yang saya wawancarai di sini, saya benar-benar seperti yang kamu katakan, senang bertemu orang-orang dan mendengarkan, dan saya sangat menikmati podcast ini. Ini adalah pulau kesenangan bagi saya. Saya memulainya lebih dari 1,5 tahun yang lalu, dan luar biasa betapa saya menikmati bertemu orang-orang di sepanjang jalan dengan begitu banyak wawasan, tapi saya harus mengakhiri, dan pertama-tama terima kasih banyak, Itam. terima kasih telah mengundang saya. Dan saya ingin mengakhirinya seperti setiap podcast yang telah saya akhiri selama 1,5 tahun terakhir dengan doa. Selesai. Untuk pengembalian para pria dan wanita yang diculik, mengatakan semoga kita semua mendapatkan kebaikan, semoga para tentara kita pulang ke rumah dengan selamat, semoga kita benar-benar keluar dari situasi ini dan melihat hari-hari yang lebih baik serta harapan bahwa semua orang di sini benar-benar akan kembali, termasuk mereka yang telah melakukan relokasi, dan semoga mereka juga merasa bahagia di negara ini. Namun yang terpenting, sungguh, semoga para pria dan wanita yang diculik segera kembali dan kita bisa kembali pada kewarasan kita. Terima kasih Itai, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kalian bisa mendengarkan kami di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan di semua aplikasi podcast. Ikuti kami di Facebook, LinkedIn, dan di situs web kami. Jika kalian menikmati episode ini, saya akan sangat senang jika kalian membagikannya kepada teman yang mungkin juga menikmatinya. Sampai jumpa di episode berikutnya.